wabarakatuh. Selamat pagi. Kami di sini datang bukan membuat untuk kericuhan, tapi kami di sini datang untuk menyadarkan kepada rakyat Indonesia untuk peduli terhadap sesama. Karena kami di sini akan melakukan aksi untuk menyadarkan kalian semua betapa bahayanya tindakan korupsi yang ada di Indonesia ini. Sejak 17 Agustus 1945, Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Namun, udara kemerdekaan hanya dapat dirasakan oleh segelintir golongan, tidak dengan rakyat kecil. Dikala bangsa lain terus berlomba-lomba untuk membangun industri, bidang pendidikan, dan infrastruktur, sedangkan negara kita masih lemah karena banyaknya korupsi yang melanda. Apakah ada yang tahu berapa jumlah uang rakyat yang sudah dicuri oleh tikus-tikus negara ini? Tak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini semuanya, saudaraku. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ini. Tapi apa masih ada yang peduli? Tidak ada yang peduli akan hal ini karena semua manusia dan semua golongan hanya mementingkan kepentingan masing-masing. Setiap hari, bangsa ini selalu dilanda kasus-kasus baru, dan semuanya kebanyakan kasus korupsi. Ini membuktikan betapa rakusnya pejabat negara ini menampas uang rakyat demi kepentingan pribadi diri sendiri dan memperkaya diri sendiri. Apakah kita akan bertindak diam terus? Tindakan korupsi adalah kejahatan yang sangat tidak beradab. Karena apa? Uang rakyat dihabiskan untuk kepentingan pribadi. Korupsi di negara ini bisa merugikan rakyat dan negara. Karena apa? Karena bisa mencapai puluhan triliun hingga ratusan triliun. Jelas, korupsi merupakan hal yang sangat berbahaya untuk negara ini, dan itu wajib kita basmi. Tetapi, apakah ada yang peduli? Masih adakah orang yang peduli dengan nasib bangsa? Masih adakah orang yang peduli dengan hak rakyat yang terampas? Lalu, jika ada orang yang peduli, janganlah diam dan bersuaralah. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara. Namun, hingga saat ini masih terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh lembaga. Terdapat beberapa banyak sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa, ataupun birokrasi. Terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan solusinya. Antara lain, mendesain dan menata ulang pelayanan publik, melakukan transparansi, pengawasan, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung untuk mencegah korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi dapat diklasifikasikan ke dalam merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, pembuatan curang, bentuk dalam pengadaan, gratifikasi. Dalam rangka pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara terintegritas, adanya kerjasama internasional, dan regulasi yang harmonis. Vonis bagi koruptor memang sudah menjatuhkan hukuman seumur hidup dan hukuman denda, ditambah hukuman pengganti, bahkan hakim juga pernah mencabut hak politik bagi terpidana korupsi. Namun, denda dan sebagian besar koruptor yang dikenai hukuman pengganti ternyata tidak membayarkan dan melebihi pemilih ditahan. Inilah yang membuat hukuman bagi koruptor belum menghasilkan efek penangkalan. Vonis bagi koruptor memang sudah menjatuhkan hukuman seumur hidup dan hukuman denda, ditambah hukuman pengganti, bahkan hakim juga pernah mencabut hak politik bagi yang sudah terpidana korupsi. Namun, denda dan hukuman penggantinya itu terbatas, dan sebagian besar koruptor yang dikenai hukuman pengganti ternyata tidak membayar dan melebihi memilih ditahan. Inilah yang membuat hukuman bagi koruptor belum menghasilkan efek penangkalan. Kondisi ini dikhawatirkan akan membuat tujuan pemindanaan tidak tercapai. Padahal, biaya yang dikeluarkan negara untuk memproses penegakan hukum terbilang sangat mahal. Melihat kenyataan ini,
rasanya wajar jika rakyat menganggap ada ketiadaan keadilan dan penanganan perkara korupsi. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah menerapkan sanksi biaya sosial korupsi bagi koruptor. Koruptor membayar seluruh biaya sosial yang diakibatkan dari tindakannya. Jika perlu, langkah ini sampai memiskinkan koruptor. Para pemangku kekuasaan negara ini telah menjadi buta akan penderitaan rakyat, dan mereka telah menjadi tuli akan tangisan anak-anak yang tidak sekolah. Lalu mereka telah menjadi seperti seekor piranha yang menghabiskan banyak uang negara dalam sekejap mata. Apakah mereka berhak hidup, saudara-saudaraku? Apa mereka berhak menginjakkan kaki mereka di negeri bumi pertiwi ini, saudara-saudaraku? Mereka tak pantas hidup, saudara-saudaraku. Penipu-penipu berdasi lantas kita jebloskan ke penjara. Namun, apakah hukum kita mampu untuk melakukan itu? Wahai saudara-saudaraku, bahkan hukum bangsa kita sendiri telah dibungkam oleh para koruptor yang menjadi beban sesungguhnya dari negara ini. Maka dari itulah kita di sini untuk menuntut hukum yang bersih. Hukum harus tegas dalam menindak para koruptor di Indonesia. Bila perlu, hukuman mati dapat kita tindakkan untuk para koruptor di Indonesia. Setuju? Pada seluruh mahasiswa di penjuru Nusantara, mari kita gandeng tangan untuk membentuk pagar yang kuat untuk melawan korupsi. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Kita adalah mahasiswa pergerakan yang tidak terikat oleh suatu kepentingan, tapi menyuarakan suara rakyat yang tumbuh dari dalam hati, bukan atas perintah siapapun. Selagi kita mahasiswa akan selalu peduli akan bangsanya. Mari kita tindaskan korupsi ataupun tindakan lainnya.